we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory is the kingdom and the power and the glory Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi orang yang panjang sabar. Kita baca ayatnya di Amsal 19 ayat yang ke-11. Katakan di sini, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kalau dibaca di New English Translation di sini dikatakan a person's wisdom makes him slow to anger. Dan kebijaksanaan seseorang membuatnya lambat untuk marah atau tidak cepat marah. Berarti orang yang panjang sabar itu artinya orang yang tidak cepat marah. Nah, dari ayat ini kita tahu apa yang membuat orang tidak cepat marah, yaitu wisdom, akal budi atau pengetahuan. Mengapa demikian? Karena orang yang bijak, orang yang berpengetahuan saat dia menghadapi masalah, hal pertama yang dilakukan adalah menahan perkataannya. Kita baca ayatnya di Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Nah, kemarahan, pertengkaran itu sering terjadi dan berlarut-larut karena masing-masing pihak yang bertikai tidak bisa menahan perkataannya. Sehingga keluar kata-kata yang tidak perlu, yang hanya akan memperparah keadaan. Nah, dari Amsal 17 ayat 27 ini kita tahu bahwa pengetahuan dan pengertian itu membuat kita berkepala dingin. Artinya kita bisa mengendalikan diri dan kita bisa menahan perkataan, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita bisa punya pengetahuan dan pengertian? Caranya adalah mendengar, saudara-saudara. Kita baca ayatnya di Yakobus 1 ayat 19. Di sini dikatakan bahwa, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, cepat mendengar ini artinya kalau kita sedang bermasalah dengan orang sedang marah-marah dengan kita, sebaiknya kita diam dulu, kita mendengarkan dulu maksudnya dia seperti apa. Dan yang kedua adalah kita mengumpulkan informasi, data, dan fakta tentang masalah yang sedang terjadi. Supaya apa? Supaya kita punya pemahaman yang benar tentang masalah yang sedang terjadi. Kalau kita punya pemahaman yang benar tentang masalah ini, maka kita bisa menentukan bagaimana kita harus bersikap, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana solusinya. Dari situ kita bisa mengerti tentang semua dan mengerti bagaimana solusinya, saudara-saudara. Jangan menjadi orang yang bersikap reaktif. Orang yang reaktif biasanya kalau sedang menghadapi masalah, dia akan cepat marah. Dia akan tidak bisa menahan perkataannya, langsung ngomong aja gitu, berdasarkan asumsinya, asumsi dari apa yang dia lihat. Padahal Amsal 25 ayat 8 mengatakan, apa yang matamu lihat, jangan buru-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya,
Apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Apa yang bisa kita lakukan kalau ternyata asumsi kita salah, kita sudah terlanjur marah-marah duluan? Ternyata apa yang kita lihat bukan itu yang sesungguhnya terjadi, bukan itu masalahnya. Kita sudah terlanjur marah-marah berdasarkan asumsi kita, kan kita sendiri yang malu, saudara-saudara. Nah, makanya jangan menjadi orang yang reaktif, tapi jadi orang yang berkepala dingin, menahan perkataan. Nah, kalau kita punya pemahaman yang benar tentang masalah yang sedang terjadi, kita tahu apa penyebabnya, akar masalahnya apa, seberapa besar dampak masalahnya, dan kita tahu kenapa orang ini bisa menjadi bermasalah, kenapa masalah ini bisa terjadi, bagaimana solusinya. Nah, dengan pengertian itu kita bisa lebih mudah memahami. Kalau kita bisa memahami, maka kita lebih mudah memaafkan pelanggaran, memaafkan orang yang bersalah kepada kita dalam masalah itu. Atau kalau kita yang salah, kita juga bisa minta maaf, lebih cepat minta maaf. Lebih cepat memaafkan diri sendiri juga, saudara-saudara. Nah, senada dengan Amsal yang tadi kita baca, Amsal 19 ayat 11 mengatakan, akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah, kalau selama ini kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong beri saya hati yang panjang sabar. Nah, pagi ini kita belajar dari firman-Nya, Tuhan mengajar bagaimana kita bisa menjadi orang yang panjang sabar. Sehingga ketika kita menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup ini, banyak masalah yang kita hadapi, tapi kita bisa menghadapinya dengan kepala dingin, sehingga kita bisa menjadi orang yang panjang sabar, orang yang lebih mudah mengampuni, lebih mudah memaafkan pelanggaran, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Nah, sekian renungan kita pada pagi hari ini, semoga memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini mengajar kami bagaimana menjadi orang yang panjang sabar. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa menguasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat bertindak, berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bisa menjadi orang yang panjang sabar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu pada hati kami, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.